Swastiastu. Saya Loh Gedong Renen, Kepala SD PGRI Kota Denpasar, yang ditugaskan dipercaya oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Kota Denpasar untuk memimpin SD PGRI sejak tahun 2010. Tahun 2010 adalah pendirian SD PGRI yang pertama. YPLP PGRI Kota Denpasar tidak saja memiliki SD, tetapi hingga saat ini memiliki 22 sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Salah satunya adalah SD PGRI, satu-satunya di Kota Denpasar dan malah satu-satunya di Bali. SD PGRI di bawah pimpinan saya, itu yang berdiri tahun 2010, mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar tahun 2011. Di awal tahun pelajaran 2010-2011, SD PGRI yang didirikan di atas tanah 10 are dengan status menyewa. SD PGRI dari tahun 2010 hanya memiliki 3 ruang belajar dan lapangan olahraga dan kamar mandi 2. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, berkembang dan terus berkembang, akhirnya hingga saat ini SD PGRI memiliki ruang kelas sebanyak 8 kelas. 7 kelas dipakai untuk ruang belajar dan 1 kelas dipakai untuk kantor. Kami juga memiliki lapangan yang cukup untuk melaksanakan upacara bendera, untuk melaksanakan olahraga bersama anak-anak, dan di samping itu kami juga memiliki sekarang 4 kamar mandi, jadi 2 untuk wanita, 2 untuk pria. Ditambah dengan 1 aula. Jadi aula itu sumbangan dari pemerintah, kita memakai berdua karena kita 1 halaman dengan TK. Jadi pagi dipakai oleh TK, siang dipakai oleh SD. Yang lainnya, sarana yang lainnya kami dalam tahap penyempurnaan. Selanjutnya kami akan sampaikan keadaan siswa. Dari awal tahun 2010 kami hanya memiliki siswa 16 siswa. Tetapi karena pelayanan yang diberikan oleh guru-guru kami sehingga kepercayaan masyarakat terus bertambah, sehingga setiap tahun jumlah siswa kami bertambah hingga sekarang kami memiliki 14 rombel, 14 kelas. Dengan jumlah siswa sekarang sudah mencapai 321 siswa. Dan sampai saat ini kami SD PGRI sudah menamatkan 6 angkatan. 6 angkatan itu jumlah siswa sebanyak 190 siswa. Jadi yang tersisa sekarang 321 dengan siswa kelas 1 baru. Walaupun di masa pandemi ini ternyata masyarakat masih percaya untuk menitipkan anaknya kepada SD PGRI. Itu kuncinya adalah guru-guru kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak, yang sekaligus anak-anak itu adalah merupakan kunci promosi. Mereka akan cerita kepada orang tuanya, orang tua akan cerita kepada sesama orang tua. Itulah mereka yang membuat mereka lebih percaya apa yang telah kita berikan di sekolah ini. Saya akan lanjut menyampaikan tentang teknis pembelajaran di SD PGRI. Teknis pembelajaran di SD PGRI di masa normal seperti berikut. Jadi yang shift pagi akan dimulai jam 7.30 sampai dengan jam 12.40. Jam 7.30 itu diawali dengan pra pembelajaran, yaitu pertama anak-anak wajib baca. Begitu anak-anak sampai di sekolah, anak-anak diwajibkan untuk membaca buku bacaan yang sudah disiapkan oleh guru wali kelas masing-masing. Sudah itu mereka akan menunggu bel berbunyi jam 7:10. Anak-anak akan mulai mengikuti kegiatan seperti hari Senin misalnya. Hari Senin selalu kita mengadakan upacara bendera dari kelas 1 sampai semuanya yang hadir pada pagi hari.
Sudah itu setelah kalau hari Senin upacara bendera, hari Selasa dan Rabu paginya mereka akan mengikuti senam. Udah itu hari Kamis karena pakai pakaian adat, tidak ada senam, dilanjutkan Jumat dan Sabtu. Itu dilanjutkan senamnya untuk pra. Setelah senam mereka akan mengikuti, kalau misalnya tidak hari Senin, tidak upacara bendera, mereka tetap menghormat bendera, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya semuanya setiap pagi. Barulah mereka mengikuti kegiatan Trisandia bersama. Itu diharapkan jam 7.30 sudah selesai kegiatan pra itu, maka barulah mulai mereka akan masuk kepada materi inti pembelajaran di dalam kelas masing-masing bersama Bapak dan Ibu Guru Wali kelas. Mereka selama di sekolah akan mengalami istirahat selama 2 kali. Jadi 15 menit, istirahat pertama 15 menit, istirahat kedua 15 menit. Nah, dalam waktu istirahat itulah kita juga menerapkan pembiasaan 18 karakter yang baik, seperti makan mandiri, seperti apa yang dilakukan sebelum makan, apa yang dilakukan setelah makan. Pembiasaan itu kita terapkan selama anak-anak di sekolah di bawah pengawasan guru. Saat istirahat guru selalu mengawasi anak-anak di luar. Jadi selalu dalam pengawasan guru setiap gerak anak-anak itu. Nah, kalau shift siang dilanjutkan dengan shift siang, diharapkan shift siang akan mulai jam anak-anak mulai datang jam 12. Karena diawali juga dengan kegiatan pra pembelajaran seperti shift pagi. Kalau Senin ya upacara dan seterusnya, semua itu dilakukan di aula. Kita punya aula. Nah, jadi anak-anak yang sampai di sekolah diserahkan oleh orang tuanya tidak bermain-main berkeliaran. Mereka semua kita tampung di aula rapi, mengadakan pra pembelajaran, menunggu sampai shift pagi habis, pulang semuanya dijemput, barulah mereka memasuki ruangan masing-masing. Pembiasaan itu selalu kita terapkan setiap hari, setiap saat kepada semua siswa. Itu saat pembelajaran kondisi normal. Sekarang saya akan sampaikan kondisi yang tidak normal seperti yang kita alami selama ini. Sudah 1 tahun lebih kita mengalami masa pandemi. Pembelajaran selama masa pandemi ini kita tetap berjalan. Guru-guru tetap beraktivitas dengan segala teknik, dengan segala upaya. Dia membuat terobosan-terobosan bagaimana caranya menyampaikan materi sehingga materi itu tersampaikan kepada siswa kita. Misalnya kalau melalui daring yang sesuai dengan arahan pemerintah, kita pembelajaran dilaksanakan dengan daring karena tidak boleh tatap muka. Daring misalnya guru-guru mencoba dengan WhatsApp, yaitu dengan Google Form juga sudah, dengan Zoom meeting juga. Yang terakhir, terobosan yang terakhir yang karena melihat dari beberapa daring itu kok rasanya belum tuntas, belum bisa tersampaikan kepada seluruh anak. Akhirnya guru-guru kita melaksanakan home visit juga. Itu semuanya seizin orang tua. Kalau orang tuanya mengizinkan, dikunjungi anaknya. Guru-guru kami mengadakan home visit untuk membantu anak-anak belajar di rumah yang mengalami kesulitan belajar. Nah, itu sudah banyak teknik yang kita laksanakan secara daring. Secara luring juga kita mengundang orang tua secara bergiliran, secara berkala untuk mengambil tugas portofolio ke sekolah. Mengambil buku, mengembalikan buku, mengambil tugas portofolio dan mengembalikan. Itu orang tua yang secara bergiliran ke sekolah sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh wali kelas masing-masing. Memang sulit rasanya pembelajaran kalau tidak tatap muka, tetapi karena kondisi yang seperti ini kita harus mengikuti himbauan pemerintah selalu. Astungkare sudah berjalan dengan lancar, mudah-mudahan kondisi ini cepat berubah menjadi lebih baik. Dari awal orang tua murid menyerahkan putra-putrinya di SDP GRI pada pagi hari sudah disambut oleh para guru di halaman. Kita sudah mulai menerapkan 5S di sekolah kita. Jadi sapa dengan menyapa murid, salam dengan mengucapkan salam Om Swastiastu, dan senyum membiasakan kepada anak-anak, dan sopan santun. Itu yang kita terapkan melalui pembiasaan dalam 18 karakter. Nah,
Selanjutnya di samping pembelajaran inti yang kita berikan, di SD PGRI juga memberikan pengembangan diri kepada anak-anak, yaitu pengembangan diri ini lumayan banyak itu untuk menggali potensi yang ada pada anak-anak. Kita kembangkan apa kira-kira potensi anak-anak yang dia punya, kita kembangkan melalui pembelajaran pengembangan diri. Pengembangan diri itu dilaksanakan biasanya waktu zaman normal setiap hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tidak ada pembelajaran akademis, mereka semua mengikuti pembelajaran pengembangan diri. Salah satunya yang paling membanggakan adalah Baleganjur anak-anak kita. Baleganjur anak-anak kita lumayan, kita sudah punya seperangkat Baleganjur dan anak-anak memainkan luar biasa dan sudah sering tampil di mana-mana. Yang terakhir yang membanggakan adalah tampil di Nawonatya. Kita dipercaya oleh Disbud Provinsi untuk tampil di Taman Budaya dalam acara Nawonatya anak-anak SD. Itu luar biasa, kita bisa menampilkan Cak Kumar Lekes, itu judulnya, itu melibatkan 150 siswa. Jadi semua anak-anak berperan di sana, dia mengembangkan diri. Dari Cak itu dirangkum oleh pembina kita, di situ ada menyanyinya, ada baleganjurnya, ada dialognya, ada menari juga, ada segala macam. Jadi dirangkum pengembangan diri itu di dalam satu Cak anak-anak yang diberi judul Kumar Lekes. Nah itu sangat membanggakan buat kami, tapi sayang sekarang nggak bisa berlangsung. Dan pengembangan diri yang lain masih banyak lagi, seperti sastra misalnya. Sastra daerah ini sudah sering menghasilkan juara-juara lomba bermesatu Bali. Udah itu ada sastra Indonesia seperti pidato. Murid kita pernah mencapai juara 3 di provinsi untuk pidato Bung Karno itu. Puisi juga di provinsi pernah mendapatkan juara 1 di provinsi untuk puisi dalam rangka apresiasi budaya Bali ya. Sudah itu banyak lagi. Kalau di bidang olahraga kami memang belum, ya kami memang belum. Terus ada lagi pengembangan diri komputer yang wajib itu untuk semua anak. Karena kita menyiapkan anak-anak supaya tidak ketinggalan IT. Kita bekerja sama dengan Elite Komputer untuk memberikan pengembangan diri komputer untuk semua siswa. Dan itu pengembangan diri yang lain juga ada seperti olahraga itu banyak. Ada catur, ada sepak bola, ada bulu tangkis, ada basket. Kita kebetulan ada lapangan sedikit, kita manfaatkan secara bergiliran. Itu untuk pengembangan diri. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan masalah pembiayaan. Pembiayaan di SD PGRI ini sepenuhnya dibantu oleh masyarakat atau orang tua murid. Tetapi ada bantuan dari pemerintah berupa dana BOS. Tetapi dana BOS itu ada petunjuk teknis penggunaannya. Tidak semua yang kita butuhkan di sekolah ini bisa dibiayai dengan dana BOS. Ada juknisnya. Nah, oleh karena itu pembiayaan di sekolah kita, pembiayaan untuk anak-anak kita sepenuhnya kita bebankan kepada orang tua. Yang pertama adalah berupa uang gedung, karena sekolah swasta kita masih membangun, kita perlu uang gedung yang dibebankan kepada orang tua murid. Yang besarannya itu sebanyak 1.250.000 itu dibayar sekali untuk sampai anak itu tamat. Jadi hanya sekali saja membayar di awal. Dan itu pun ada kebijakan, kalau tahun-tahun lalu ada kebijakan boleh dicicil, tetapi akhirnya diberikan kebebasan untuk mencicil, akhirnya banyak yang nunggak. Oleh karena itu, mulai tahun ini, tahun pelajaran ini, panitia PPDB kami melaksanakan untuk pembayaran uang gedung dibayar awal lunas baru diterima, atau dengan perjanjian-perjanjian yang lain. Itu yang pertama. Pembiayaan yang kedua berupa biaya operasional sekolah. Apakah itu biaya operasional sekolah? Itu adalah biaya-biaya yang dibutuhkan oleh anak-anak selama 1 tahun.
selama 1 tahun dan biaya itu tidak boleh dibayar oleh dana BOS. Itu makanya kita kasih nama biaya operasional itu hanya dibayar dalam 1 tahun dan tiap tingkat besarannya beda. Misalnya seperti kelas 1 kebutuhannya lebih banyak, membayarnya, kelas 2 lebih sedikit dan seterusnya. Dan kelas 6 yang banyak lagi karena penamatan banyak yang dibutuhkan pembiayaan untuk anak kelas 6. Jadi setiap tahun dan setiap tingkat pembayaran operasional itu berbeda. Itu hanya dibayar 1 kali dalam setahun. Nah, untuk siswa kelas 1 baru ada uang pendaftaran. Uang pendaftaran itu semuanya dibayarin oleh dana BOS. Jadi orang tua tidak perlu membayar pendaftaran. Dan yang terakhir adalah ada dana lagi yang dibebankan ke orang tua. Ini yang setiap bulan yang kami minta untuk dilaksanakan, yaitu berupa uang SPP. Uang SPP ini mungkin sudah dicantumkan, nanti tercantum dalam edaran operasional sekolah, itu sudah ada semuanya, atau dalam kalau kelas 1 baru pada saat Bapak Ibu mendaftarkan siswanya ke sekolah sudah disampaikan berapa besarannya SPP untuk anak-anak setiap bulan. Nah, kami dari pihak sekolah dan apalagi saya pribadi yang dipercaya untuk memimpin sekolah ini, mohon dengan sangat kerjasamanya Bapak Ibu untuk kita sama-sama melaksanakan kewajiban ini. Kami akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak kita dengan mendidik, mengajar dan melatih anak-anak kita sehingga mereka menjadi lebih baik. Dan Bapak Ibu orang tua kami mohon juga bantuannya untuk membantu pembiayaan ini sehingga apa yang kita harapkan bersama berjalan dengan baik. Selanjutnya akan kami sampaikan keadaan guru di SD PGRI. Yang pertama saya sampaikan di masa pandemi ini guru kami semuanya sudah divaksin. Kami punya guru wali kelas sebanyak 14 orang. Jadi sesuai dengan jumlah rombongan kelas yang kita punya. Jadi tiap kelas ada wali kelasnya satu-satu. Ditambah dengan 4 guru bidang, yaitu guru bahasa Bali, bidang bahasa Inggris, bidang olahraga, dan bidang agama Hindu. Kami tidak punya guru agama Islam dan guru agama Kristen, tetapi guru agama Islam yang kami punya itu bergabung dengan SD negeri. Beliau akan datang saat-saat mengajar agama Islam. Jadi Bapak Ibu orang tua yang beragama Islam, jangan khawatir anak saya nanti guru agamanya siapa. Ada namanya Pak Muharram. Karena kita memiliki siswa yang beragama Islam itu lumayan banyak. Kalau sampai tahun yang lalu itu sampai 48 siswa. Jadi kami harus atau wajib punya guru agama Islam, tetapi tidak guru tetap di sini. Dia bergabung dengan SD negeri. Nah, guru kami yang 14 orang itu yang merupakan wali kelas itu semuanya berkualifikasi pendidikan PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Jadi mereka kuliahnya khusus untuk mengajarkan di sekolah dasar. Demikian juga semuanya S1. Demikian juga yang guru bidang. Semua guru bidang kami sesuai dengan bidangnya masing-masing. S1 di bidangnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, anak-anak kita akan mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya. Dan guru kami yang wali kelas, seperti tadi sempat saya sampaikan bahwa anak-anak belajar rolling. Jadi guru kami yang tingkat kelasnya paralel, dia akan rolling kalau paralel 3 misalnya, dia akan rolling bertiga. Jadi satu tema dia di kelas A, tema berikut di kelas B, tema berikut di kelas C, begitu seterusnya. Sehingga dalam satu tingkat anak-anak itu bisa merasakan sentuhan-sentuhan dari ketiga guru tersebut. Jadi tidak monoton itu saja. Itu yang kami laksanakan di SD PGRI. Selanjutnya akan kami perkenalkan satu-satu dari wali kelas 1 dan seterusnya sampai kepada guru bidang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Bapak Ibu Tugede Juni Artawan SPD, bisa dipanggil Pak Guru Tude, Bapak Wali Kelas 1A.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Bu Guru Nimade Fitri Suyani SPD, biasa dipanggil Bu Guru Fitri, Ibu Wali Kelas 1B. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Bu Guru Nengah Winta Rahayu SPD, biasanya dipanggil Bu Guru Winta, Bu Guru Wali Kelas 2A. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Ibu Nimade Ayu Prasista Dewi, bisa dipanggil Bu Guru Deyu, Ibu Wali Kelas 2B. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Bapak Iputu Eka Markanja SPD, bisa dipanggil Pak Guru Eka, Bapak sebagai Wali Kelas 3A. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Bapak Iwayan Esa Danjaya SPD, Pak Guru bisa dipanggil Pak Guru Esa, Pak Guru Wali Kelas 3B. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Bu Guru Nilo Gita Aryani SPD. Bu Guru dipanggil Bu Guru Gita. Di sini Bu Guru sebagai Wali Kelas 3C. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Bu Guru Niputu Ari Trisnawati SPD, bisa dipanggil Bu Guru Ari, Bu Guru sebagai Wali Kelas 4A. Om Swastiastu. Halo anak-anak, perkenalkan, nama Bu Guru Nimade Elpina Rianti SPD, bisa dipanggil Bu Guru Elpina, Bu Guru sebagai Wali Kelas 4B. Om Swastiastu. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Niwayan Sukiningsih SPD. Ibu bisa dipanggil Bu Guru Suki, Ibu Wali Kelas 4C. Om Swastiastu. Halo anak-anak semua, perkenalkan, nama Ibu Guru Dewa Ayu Siska Pratnya Dewi SPD. Ibu Guru biasa dipanggil Bu Guru Siska, Ibu sebagai Wali Kelas 5A. Om Swastiastu. Halo anak-anak, perkenalkan, nama Bu Guru Ninyoman Sri Wahyuni SPD, biasa dipanggil dengan Bu Guru Ayu. Bu Guru sebagai Wali Kelas 5B. Om Swastiastu. Halo anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Nikomang Trimurni SPD, biasa dipanggil Bu Guru Mangtri. Ibu sebagai Wali Kelas 6A. Om Swastiastu. Halo anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Niputu Satya Seatini SPD. Ibu biasa dipanggil Bu Guru Satya, Ibu sebagai Wali Kelas 6B. Om Swastiastu. Hello students, how are you today? I hope all of you are in good condition. Okay, let me introduce myself. My name is Rara Ayudia Rizkyarini SPD, and start from now you can call me just Miss Rara as your English teacher. Thank you. Om Swastiastu. Hai anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Nilo Sumaryantini SPD. Ibu dipanggil Bu Guru Suma, Bu Guru sebagai Guru Agama Hindu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Bapak Putu Deni Aryawan SPD. Bapak bisa dipanggil Pak Guru Deni. Bapak mengajar bahasa Bali di kelas 1 dan agama Hindu di kelas 1 dan 2. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Bapak I Gede Swantara SPD. Pak Guru bisa dipanggil Pak Guru Gede. Di sini Pak Guru mengajarkan PJOK. Salam olahraga, sehat, cerdas, semangat.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Ibu Nikomang Yuliawati SPD, bisa dipanggil Bu Guru Komang Yuli. Bu Guru mengajar bahasa Bali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Pak Guru Putu Gede Muna Dharma Sudita SM, biasa dipanggil Pak Guru Muna. Bapak bertugas sebagai tenaga administrasi di SD PGRI Kota Denpasar. Meskipun belum bisa bertemu dan belajar bersama selama pandemi COVID-19, tetap semangat belajar, jaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan jangan lupa untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Mari kita berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Di masa pandemi ini, SD PGRI sudah melaksanakan prokes secara ketat dengan melengkapi sarana seperti tempat cuci tangan, termogan, tisu, sabun cuci tangan, masker, hand sanitizer, dan disinfektan. Semua guru dan pegawai juga melaksanakan pembersihan setiap harinya untuk menjaga kebersihan dan keamanan sekolah kita. Selama pandemi ini, guru-guru kami tetap melaksanakan kegiatan secara rutin seperti melakukan pembersihan di kelas masing-masing, dilanjutkan dengan di lingkungan sekolah. Kemudian kita senam bersama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan terakhir melakukan puja Trisandia bersama. Setelah kegiatan itu selesai, guru-guru kami pun melanjutkan pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Demikianlah Bapak Ibu orang tua murid serta anak-anak semuanya telah saya sampaikan profil SD PGRI Kota Denpasar. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat bergabung dengan SD PGRI Kota Denpasar. Yang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.